Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rahma Septriani dengan NIM 24021400050 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa angkatan 2024. Pada video ini, saya akan sedikit memaparkan materi yang telah saya pelajari selama 1 semester ini di mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan. Di era digital seperti sekarang, kita tidak hanya dituntut untuk bisa menggunakan teknologi, tetapi kita juga harus melek secara digital. Literasi digital berarti kemampuan untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, dan menciptakan informasi lewat teknologi digital dengan bijak dan etis. Media sosial menjadi bagian besar dari kehidupan kita. Tapi jangan lupa kalau yang kita unggah bisa saja berdampak luas. Maka penting banget nih untuk menjaga etika dalam bermedia sosial. Apa saja sih? Yang pertama yaitu menghormati pendapat orang lain. Yang kedua, tidak menyebarkan hoaks. Yang ketiga, menghindari komentar kebencian. Kita sekarang hidup di era revolusi industri 4.0, di mana teknologi seperti AI, robotik, dan Internet of Things mendominasi. Ini memberi banyak kemudahan, tetapi juga menuntut kita untuk terus belajar agar tidak tertinggal. Literasi digital sangat penting agar kita bisa beradaptasi, menjaga keamanan data, dan memanfaatkan teknologi dengan bijak. Selanjutnya, saya akan sedikit menjelaskan mengenai dampak digital terhadap manusia. Ada 2 dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama, dampak positif yaitu informasi menjadi mudah diakses, pekerjaan lebih fleksibel. Dan dampak negatifnya yaitu yang pertama ada muncul stres digital, kecanduan gadget, bahkan krisis identitas. Maka penting banget nih untuk kita mengatur waktu, memilah informasi, dan tidak terlalu larut dalam dunia maya. Selanjutnya, kita seringkali menemukan fenomena FOMO atau Fear of Missing Out yang juga bisa jadi kita sering alami karena media sosial. Kita merasa harus ikut-ikutan tren, beli ini itu biar dianggap update. Padahal hal itu bisa membuat kita mengalami tekanan mental dan juga memiliki banyak hutang. Jadi penting banget untuk tetap hidup realistis dan gak mudah terbawa arus. Selanjutnya yaitu jejak digital dan privasi. Jadi setiap aktivitas kita di internet itu meninggalkan jejak digital. Sekali diunggah itu bakal sulit dihapus. Jadi sebelum kita posting sesuatu, kita harus memikirkan apa itu dampaknya, dan kita juga harus menjaga privasi dan keamanan data pribadi supaya tidak dimanfaatkan oleh pihak yang salah. Jadi walaupun kita berinteraksi lewat layar, jangan lupa kalau lawan bicara kita tetap manusia. Kita harus menunjukkan empati, sopan santun, dan kepedulian meskipun secara virtual. Kemanusiaan juga tetap harus dijunjung bahkan di dunia digital. Selanjutnya pada kisah Randy yang diceritakan dalam salah satu materi saya belajar bahwa mencari pengakuan di media sosial itu tidak sebanding dengan resiko utang dan stres mental. Saya sendiri lebih memilih hidup sederhana, realistis, dan menjaga kesehatan mental. Selanjutnya yaitu peran generasi muda. Sebagai generasi muda, kita bukan hanya pengguna teknologi, melainkan kita juga harus menjadi agen perubahan digital. Dengan cara apa? Yang pertama yaitu bisa dengan membuat konten yang bermanfaat. Yang kedua, menyebarkan hal positif. Yang ketiga, mengingatkan teman agar tidak terjebak dalam toxic digital life.
Baik, itu saja hasil rangkuman yang saya pelajari selama ini pada mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang bijak, etis, dan tetap manusiawi dalam dunia digital dan kemanusiaan. Saya meminta maaf apabila ada sedikit kesalahan kata yang saya ucapkan. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.